Pemirsa, polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, kali ini ibu pelaku yang juga saksi kunci dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagi kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Sementara hingga saat ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS, tempat penitipan sementara. Pada hari ini, saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, yang nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya, Pak? Sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya, Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Sebelumnya, seorang anak berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah. Sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Jasad kedua korban selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses otopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu, 7 Desember 2024. Kini kedua jenazah telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RF, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Pusat Laboratorium Forensik Polri menggelar olah tempat kejadian perkara ledakan yang menyebabkan 7 orang terluka di sebuah panti pijat dan spa di Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, sejumlah barang bukti diamankan petugas guna menyelidiki penyebab ledakan. Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di gedung spa di kawasan Bulungan, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menerjunkan tim dari Puslap 4 untuk menggelar olah tempat kejadian perkara yang difokuskan di lantai 1 yang menjadi titik pusat ledakan. Tim Puslap 4 membawa 2 tabung gas berukuran 50 kg, selang regulator, tabung alat pemadam api ringan, dan rangkaian pipa penyambung dari tabung gas ke pemanas air. Barang bukti ini akan diperiksa ke laboratorium forensik untuk memastikan penyebab ledakan yang mengakibatkan 7 orang terluka. Barang-barang yang diamankan dari TKP oleh Puslap 4 yaitu adalah 2 buah tabung, 1 tabung yang mengalami kebocoran dan 1 tabung yang utuh, kemudian selang regulator, apar yang digunakan pada saat itu untuk memadamkan api, kemudian rangkaian pipa penyambung dari dari tabung tersebut ke pemanas air. Demikian. Untuk hasilnya sendiri kapan, Bu? Untuk hasil kita tunggu koordinasi kami dengan Puslap 4. Sebelumnya ledakan terjadi di gedung Geraha Kutilang membuat pengunjung beserta karyawan panik dan lari berhamburan untuk menyelamatkan diri keluar dari gedung Geraha Kutilang, Kebayoran, Jakarta Selatan. Di mana 7 diantaranya terluka dan beberapa fasilitas gedung pun rusak. Sementara Polsek Metro Kebayoran Baru juga telah memeriksa 3 orang saksi terkait penyelidikan peristiwa ini.
Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal kargo MV tenggelam di perairan Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Sebanyak 20 anak buah kapal diselamatkan kapal yang sedang melintas, sementara nahkoda kapal hingga saat ini belum ditemukan. Puluhan anak buah kapal kargo MV Bahtera Mega dievakuasi setelah kapal yang mereka awaki karam di perairan Pulau Karamian, Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Mereka dievakuasi awak kapal TB Osana 99 yang kebetulan melintas di sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya kapal kargo MV Bahtera Mega dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Saat ini tim SAR gabungan masih mencari nahkoda kapal yang hilang di perairan. Namun cuaca buruk dengan ombak tinggi menyulitkan upaya pencarian. Yang 20 sudah bisa diselamatkan, sedangkan yang 1 sampai saat ini belum ditemukan. Untuk kondisi para korban ya saat ini masih dalam kondisi shock untuk dilakukan perawatan oleh tenaga medis di sana. Para ABK dirawat tim medis di Pulau Karamian, Kecamatan Masa Lembu, Sumeneb. Untuk proses evakuasi para korban menuju daratan, petugas masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan menunggu cuaca membaik. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Seorang nelayan hilang diterjang badai saat menjaring ikan di Danau Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Ya, sementara di Ngawi, Jawa Timur, pemirsa, seorang pemancing tewas tenggelam saat berusaha mengambil galah kailnya yang hanyut ke tengah waduk. Tim SAR Pasaman mencari seorang nelayan bernama Edi Kamardi, 42 tahun, warga Kubu Sungai Batang yang hilang di Danau Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Korban diketahui mencari ikan pada Selasa pagi. Namun 1 jam kemudian angin kencang menerjang Danau Maninjau. Usai badai, warga melihat perahu korban terapung dan korban tidak terlihat lagi. Dan hingga Selasa sore, pencarian belum membuahkan hasil. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pemancing tewas tenggelam saat berusaha mengambil galah kailnya yang hanyut ke tengah waduk Pondok, Kecamatan Beringin, Ngawi. Korban diketahui bernama Budiono, 47 tahun, warga desa Ngale, Kecamatan Paron. Tim SAR dan BPBD Ngawi serta Polsek Beringin, Polres Ngawi langsung mencari korban menggunakan perahu karet. Setelah 6 jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto, Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur dan Agam, Sumatera Barat, Asfi Manar dan Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan penghubung 2 kecamatan di Banjarnegara putus diterjang banjir. Akibatnya warga terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Video amatir warga merekam banjir yang menerjang jembatan penghubung antar kecamatan Warnayasa dan Pegetan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan dengan panjang 20 meter dan lebar 7 meter ini terputus akibat diterjang derasnya arus sungai dan banjir Sungai Serau setelah diguyur hujan selama 5 jam. 1 unit truk yang tengah melintas nyaris terjebak dan terbawa arus. Sopir yang dapat membaca situasi langsung memundurkan kendaraannya. Saat ini jembatan tidak dapat dilewati kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Warga pun terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera memperbaiki jembatan agar akses jalan kembali normal dan jembatan bisa dilewati lagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.